Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Agung Rizvalaisya dengan NIM 2011-03314. Dengan saya akan menyampaikan hasil dari makalah saya yang berjudul Perbandingan Algoritma Klasifikasi Decision Tree, KNN, Bayes, Random Forest, dan Kurva Notch. Terus ini saya kerjakan demi memenuhi salah satu tugas akhir, yaitu tugas struktur dengan mata kuliah data mining. Baik, sama-sama kata pengantar puji Tuhan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlimpahan rahmat serta dayanya kita masih diberi keselamatan sampai saat ini dengan sehat walafiat. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing algoritma klasifikasi tersebut. Pengetahuan mengenai perbandingan algoritma klasifikasi ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan yang lebih efektif dan efisien. Dan masuk pada di sini daftar isi pada makalah ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama bab 1 yang berisikan pendahuluan, kemudian bab 2 mengenai pembahasan, kemudian bab 3 penutup atau kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Dalam era di mana pengolahan data menjadi semakin penting, algoritma klasifikasi memiliki peran krusial dalam menganalisis dan memahami pola-pola yang terdapat dalam data. Pengembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah mendorong peningkatan pengaplikasian algoritma klasifikasi dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, analisis sentimen, klasifikasi teks, dan lain sebagainya. Keempat algoritma klasifikasi yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu decision tree, Guinness, dan Neckboard KKN, dan Neck Bayes serta Random Forest. Dipilih karena popularitas dan efektivitasnya dalam berbagai konteks aplikasi. Masing-masing algoritma memiliki karakteristik unik sehingga memahami perbedaan dan kelebihan setiap algoritma tersebut menjadi sangat penting dalam pemilihan model yang tepat untuk suatu masalah klasifikasi. Kemudian masuk kepada rumusan masalah. Bagaimana perbandingan karakteristik antara algoritma klasifikasi decision tree, Guinness, Neckboard, KN, Neck Bayes, dan Random Forest. Kemudian mana yang lebih efektif antara algoritma klasifikasi tersebut dalam menangani berbagai jenis masalah klasifikasi, dan bagaimana cara memilih algoritma klasifikasi yang paling sesuai dengan suatu permasalahan klasifikasi berdasarkan karakteristik masing-masing algoritma. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, membandingkan karakteristik masing-masing algoritma klasifikasi decision tree, KNN, Neck Bayes, serta Bayes. Kemudian menilai efektivitas masing-masing algoritma dalam menangani berbagai jenis masalah klasifikasi berdasarkan kinerja dan akurasi. Kemudian yang terakhir yaitu membantu dalam memahami kriteria pemilihan algoritma klasifikasi yang paling sesuai dengan karakteristik suatu masalah klasifikasi. Kemudian masuk kepada bab 2 yaitu pembahasan. Di sini berisikan definisi yang berisikan definisi decision tree, kemudian definisi KNN, kemudian ada definisi bias, dan ada itu definisi random forest. Saya akan bacakan intisari dari definisi tersebut. Decision tree merupakan salah satu metode dalam data mining dan machine learning digunakan untuk melakukan analisis prediktif. Decision tree digunakan untuk melakukan prediksi dengan melakukan serangkaian keputusan berdasarkan fitur-fitur dari data yang diberikan. Dan definisi KNN. Definisi KNN merupakan sebuah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi. Algoritma ini memanfaatkan kedekatan antara data di mana prediksi terhadap suatu data baru didasarkan pada mayoritas label dari data terdekat dalam struktur. Konsep ini membuat KNN menjadi salah satu algoritma klasifikasi yang sederhana namun seringkali cukup efektif dalam berbagai kasus.
Kemudian ada definisi net bias yang merupakan sebuah algoritma klasifikasi probabilitas yang didasarkan pada theorem Bayes dengan asumsi kemungkinan atau kesederhanaan antara fitur-fitur yang digunakan klasifikasi. Algoritma ini sering digunakan dalam masalah klasifikasi dokumen, di mana setiap kata dianggap sebagai fitur yang independen. NetBIAS memberikan hasil klasifikasi yang baik dan cepat dalam berbagai aplikasi. Kemudian terakhir itu ada definisi random forest, di mana algoritma ini menggunakan konsep ensemble learning, di mana ia menggabungkan beberapa model pohon keputusan untuk melakukan klasifikasi atau regresi. Proses ini menghasilkan beragam pohon keputusan yang kemudian digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir. Dengan pendekatan ini, random forest mampu mengatasi overfitting yang sering terjadi pada pohon keputusan tunggal, umumnya memberikan performa yang baik dalam berbagai jenis masalah prediksi. Perbandingan performa antara keempat algoritma tersebut, yaitu sama-sama memiliki kelebihan maupun kekurangan. Bisa dilihat di sini. Dalam membandingkan performa relatif dari keempat algoritma ini, sangat penting untuk mempertimbangkan karakteristik dataset yang digunakan, serta tujuan dari analisis klasifikasi yang akan dilakukan. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan dalam pemilihan algoritma sesuai bergantung pada konteks dan sifat dari data yang akan diolah. Kemudian kita masuk kepada bab 3, yaitu penutup kesimpulan. Dalam kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa keempat algoritma machine learning yang telah dibahas memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing. Sebagai tujuan, decision tree cocok untuk interpretasi, cocok untuk dataset dengan fitur tertutup yang baik. Kemudian KNN efektif untuk klasifikasi berdasarkan kedekatan antar data, namun dapat menjadi lambat saat digunakan pada dataset yang besar. Kemudian NetBIAS cocok untuk klasifikasi teks dan dokumen serta memberikan hasil baik dalam berbagai aplikasi, meskipun dengan asumsi naif yang sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu random forest mampu mengatasi overfitting dan cocok untuk dataset yang besar dengan banyak fitur. Dalam memilih algoritma yang sesuai, penting untuk mempertimbangkan sifat dataset dan tujuan analisis klasifikasi yang dilakukan. Tiap algoritma memiliki trade-off yang perlu ditemukan sesuai dengan konteks penggunaannya. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.